Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu tak bisa diprediksi. Mereka sampai meminta untuk kamu diterawang diam-diam oleh orang pintar ini. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Five of Cups, semua energi ini sebenarnya berawal dari sebuah fase dalam hidup kamu yang tidak mudah, sebuah masa di mana kamu pernah merasakan kekecewaan yang cukup dalam, sesuatu yang mungkin tidak kamu ceritakan ke banyak orang, sesuatu yang kamu simpan sendiri di dalam hati, dan pengalaman itu membentuk cara kamu melihat dunia dan cara kamu berinteraksi dengan orang lain. Kamu belajar untuk tidak terlalu mudah membuka diri. Kamu belajar untuk lebih selektif, lebih berhati-hati, dan tanpa kamu sadari, orang lain bisa merasakan itu dari energimu. Mereka bisa melihat bahwa kamu terlihat kuat di luar, kamu tetap tersenyum, tetap menjalani hidup seperti biasa, tapi di saat yang sama, mereka juga merasakan ada lapisan lain dalam dirimu yang tidak bisa mereka jangkau sepenuhnya, ada kedalaman yang tidak terlihat, ada cerita yang tidak terucap, dan dari situlah misteri tentang kamu mulai terbentuk, karena orang-orang mulai merasa bahwa kamu bukan sekadar apa yang terlihat di permukaan. The Sun, lalu setelah semua yang kamu lewati, kamu tidak membiarkan dirimu tenggelam dalam kesedihan, justru kamu bangkit dengan cara yang tidak semua orang bisa lakukan. Kamu membawa aura yang terang, hangat, dan penuh energi positif. Kamu tetap bisa tersenyum dengan tulus. Kamu tetap bisa menyebarkan kebaikan, dan ini justru membuat orang lain semakin bingung, karena mereka tidak mengerti bagaimana seseorang yang pernah terluka bisa tetap bersinar seperti itu. Mereka tidak tahu proses apa yang kamu lalui. Mereka hanya melihat hasilnya, dan hasil itu terlihat seperti sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak biasa, sehingga kamu mulai terlihat sebagai sosok yang sulit diprediksi, seseorang yang tidak mengikuti pola umum, seseorang yang berkembang dengan caranya sendiri. Knight of Pentacles, seiring waktu berjalan, energi kamu menjadi semakin stabil. Kamu tidak terburu-buru dalam mengambil langkah. Kamu tidak mudah terpengaruh oleh keadaan sekitar. Kamu berjalan dengan ritme kamu sendiri, pelan, tapi pasti. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, dan kamu tidak merasa perlu menjelaskan semuanya kepada orang lain. Dan ini membuat orang lain semakin sulit membaca kamu. Karena mereka tidak bisa menebak langkah berikutnya. Kamu tidak menunjukkan semua rencanamu. Kamu hanya bergerak dengan tenang dan konsisten. Dan dari sudut pandang mereka, kamu terlihat seperti seseorang yang penuh perhitungan, tapi tetap sulit dipahami. Two of Wands, di dalam dirimu sebenarnya ada visi yang besar. Kamu tidak hanya hidup untuk hari ini, kamu memikirkan masa depan, kamu punya arah, kamu punya tujuan, tapi kamu tidak selalu membicarakannya secara terbuka. Kamu lebih memilih menyimpannya dalam dirimu sendiri, dan ini membuat orang lain merasa seperti kamu memiliki dunia sendiri yang tidak bisa mereka masuki. Mereka merasa ada jarak, bukan karena kamu menjauh, tapi karena kamu fokus, dan fokus itu terlihat seperti rahasia di mata mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. The High Priestess, di titik ini energi kamu benar-benar terasa dalam dan misterius. Kamu bukan hanya diam, tapi kamu juga memiliki intuisi yang kuat. Kamu bisa memahami banyak hal tanpa harus dijelaskan. Kamu bisa merasakan sesuatu yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Dan ini membuat orang-orang di sekitarmu mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari kamu. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi mereka merasa
bahwa kamu tahu lebih banyak dari yang kamu tunjukkan. Dan dari situlah muncul rasa penasaran yang semakin besar. Bahkan sampai ada yang merasa kamu memiliki sisi yang tidak biasa. Sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika sederhana. Page of Swords, karena rasa penasaran itu, ada orang-orang yang mulai memperhatikan kamu secara diam-diam. Mereka mengamati kamu dari jauh, memperhatikan apa yang kamu lakukan, bagaimana kamu bersikap, bahkan mungkin mencoba mencari tahu tentang kamu tanpa kamu sadari. Karena mereka benar-benar ingin memahami siapa kamu sebenarnya, tapi semakin mereka mencoba, semakin mereka merasa bahwa kamu tidak mudah ditebak, bahwa selalu ada sisi lain yang belum mereka lihat. Seven of Pentacles, di sisi lain kamu juga bukan tipe yang terburu-buru dalam membuka diri. Kamu sabar, kamu membiarkan segala sesuatu berjalan dengan waktunya sendiri. Kamu tidak merasa perlu memberikan semua jawaban sekaligus. Kamu tidak merasa harus menjelaskan dirimu kepada semua orang, dan ini membuat orang lain semakin penasaran. Karena energi kamu terasa seperti tertutup, tapi tetap mengundang. Seperti ada sesuatu yang ingin mereka pahami, tapi tidak pernah benar-benar bisa mereka pegang sepenuhnya. The Fool, dan yang membuat semuanya semakin membingungkan bagi mereka adalah sisi spontan dalam dirimu. Di satu sisi kamu terlihat sangat dalam, sangat tenang, sangat penuh perhitungan. Tapi di sisi lain, kamu bisa melakukan sesuatu yang benar-benar tidak terduga, sesuatu yang di luar ekspektasi mereka, sesuatu yang membuat mereka berpikir ulang tentang siapa kamu sebenarnya. Karena kamu tidak mengikuti pola yang biasa, kamu tidak bisa dimasukkan ke dalam satu kategori, dan justru itulah yang membuat kamu semakin sulit dipahami. King of Cups, dan pada akhirnya semua ini bermuara pada satu hal yang sangat kuat dalam dirimu, yaitu kedalaman emosi yang kamu miliki. Kamu adalah seseorang yang merasakan dengan sangat dalam, tapi kamu tidak menunjukkannya secara berlebihan. Kamu tetap tenang, kamu tetap stabil, kamu tahu bagaimana mengendalikan perasaanmu, dan inilah yang membuat orang lain semakin tidak bisa membaca kamu. Karena kamu tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan, kamu tidak mudah ditebak, kamu tidak mudah dipahami, dan justru disitulah letak kekuatanmu. Karena kamu tidak perlu menjelaskan dirimu untuk menjadi berarti. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri, dan itu sudah cukup untuk membuat orang lain terus memikirkan kamu, mencoba memahami kamu, dan pada akhirnya menyadari bahwa kamu adalah seseorang yang tidak bisa mereka lupakan begitu saja. Apa yang sebenarnya mereka lihat dalam dirimu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa? Dimulai dari energi Eight of Swords, di mana banyak dari mereka merasa seperti terkunci saat mencoba memahami kamu, bukan karena kamu sengaja menutup diri, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang membuat pikiran mereka sendiri menjadi penuh batasan, seolah-olah semakin mereka mencoba mencari jawaban tentang kamu, semakin mereka merasa buntu, seperti ada tembok tak terlihat yang menghalangi mereka untuk benar-benar mengerti siapa kamu sebenarnya, dan ini membuat mereka merasa bingung sendiri tanpa alasan yang jelas. Lalu energi itu berubah menjadi The Empress, di mana di balik kebingungan itu, mereka justru melihat sesuatu yang sangat hangat, sangat penuh, sangat hidup dalam dirimu. Kamu memiliki aura yang menenangkan sekaligus menarik, seperti seseorang yang bisa memberikan rasa nyaman tanpa harus banyak bicara, dan ini yang membuat mereka semakin tidak mengerti, karena bagaimana bisa seseorang terlihat begitu lembut, penuh kasih, dan memancarkan keindahan alami, tapi di saat yang sama terasa sulit untuk benar-benar dipahami secara utuh. Kemudian masuk ke Knight of Wands, energi kamu tiba-tiba berubah menjadi penuh semangat, penuh gairah, penuh keberanian, dan ini membuat mereka semakin kehilangan arah dalam membaca kamu, karena di satu sisi kamu bisa terlihat tenang dan penuh ketenangan, tapi di sisi lain kamu bisa menjadi sangat berani, spontan, bahkan sedikit tidak terduga, dan perubahan energi ini membuat mereka merasa kamu seperti memiliki banyak sisi yang muncul di waktu yang berbeda,
tanpa pola yang bisa mereka tebak, masuk ke Four of Cups. Di sini mereka mulai merasa bahwa kamu tidak mudah terkesan, kamu tidak gampang tertarik, kamu tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan, dan ini membuat mereka bertanya-tanya, apa sebenarnya yang kamu cari? Apa yang sebenarnya bisa membuat kamu benar-benar tertarik? Karena mereka merasa apa yang biasanya berhasil pada orang lain, tidak selalu berhasil pada kamu. Dan ini membuat kamu terlihat semakin tidak biasa di mata mereka. Lalu energi ini diperdalam oleh The Hierophant, di mana mereka melihat bahwa kamu punya prinsip yang kuat, kamu punya nilai hidup yang tidak mudah digoyahkan, kamu bukan tipe yang ikut arus, kamu punya cara sendiri dalam melihat dunia, dan ini membuat mereka merasa kamu seperti memiliki aturan sendiri yang tidak semua orang bisa pahami, dan lagi-lagi, ini membuat mereka merasa bahwa kamu tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika sederhana. Kemudian masuk ke Page of Pentacles, di mana meskipun kamu terlihat dalam dan penuh prinsip, kamu juga menunjukkan sisi yang ingin terus belajar, berkembang, dan memperbaiki diri, dan ini membuat mereka semakin bingung, karena kamu tidak hanya satu tipe saja, kamu bisa menjadi seseorang yang bijak sekaligus tetap rendah hati dan terbuka untuk belajar, dan kombinasi ini jarang mereka temui pada orang lain. Masuk ke Six of Wands, di sini mereka mulai melihat bahwa ada aura kemenangan dalam dirimu, ada kepercayaan diri yang muncul secara alami, bukan yang dibuat-buat. Kamu terlihat seperti seseorang yang tahu nilai dirinya, dan tanpa kamu sadari, ini membuat orang lain melihat kamu sebagai seseorang yang berbeda kelas, seseorang yang punya daya tarik yang sulit dijelaskan, dan ini semakin menambah rasa penasaran mereka terhadap kamu. Kemudian energi ini menjadi lebih dalam lagi dengan The Star, di mana mereka melihat harapan, mereka melihat cahaya, mereka melihat sesuatu yang menyembuhkan dalam dirimu. Seperti kehadiran kamu saja, sudah cukup untuk membuat orang lain merasa lebih baik, lebih tenang, lebih percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan ini adalah energi yang sangat sulit dijelaskan dengan logika, karena ini lebih ke perasaan yang muncul begitu saja tanpa alasan yang jelas. Dan akhirnya ditutup dengan King of Swords, di mana di balik semua itu, mereka juga melihat bahwa kamu sebenarnya sangat tajam, sangat cerdas, sangat bisa membaca situasi, kamu tidak mudah dibodohi, kamu tidak mudah dipermainkan, dan ini membuat mereka semakin berhati-hati dalam mendekati kamu, karena mereka tahu bahwa di balik aura hangat dan misterius itu, ada pikiran yang sangat kuat dan jernih yang selalu mengamati. Siapa saja yang sangat penasaran dengan kamu? Apakah mereka orang yang kamu kenal? Two of Pentacles, energi ini menunjukkan bahwa ada seseorang di sekitarmu yang sebenarnya masih terus menimbang-nimbang tentang kamu. Dia bukan tipe orang yang langsung yakin atau langsung mengambil keputusan, tapi lebih sering berubah-ubah. Kadang dia merasa tertarik, merasa ingin mendekat, merasa ingin mengenal kamu lebih jauh, tapi di waktu lain dia justru mencoba mengalihkan perhatian, mencoba menjauh, mencoba meyakinkan dirinya bahwa kamu bukan sesuatu yang perlu dia pikirkan terlalu dalam. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Karena setiap kali dia mencoba mengabaikan, pikirannya malah kembali lagi ke kamu, seperti lingkaran yang tidak pernah selesai. Dan orang ini biasanya bukan orang asing, melainkan seseorang yang pernah punya interaksi langsung dengan kamu. Bisa teman, kenalan, atau seseorang yang pernah dekat, tapi tidak pernah benar-benar jelas arahnya. Dan justru karena hubungan itu tidak pernah selesai dengan jelas, rasa penasarannya jadi terus hidup, terus berputar, terus membuat dia kembali memikirkan kamu tanpa benar-benar menemukan jawaban. The Devil lalu masuk ke energi yang jauh lebih dalam, di mana ada seseorang yang merasa terikat dengan kamu dengan cara yang cukup kuat. Bahkan bisa dibilang sulit dilepaskan. Dia merasa seperti ketarik ke arah kamu, tanpa benar-benar mengerti kenapa, bisa secara emosional, bisa juga secara energi.
Dan yang menarik adalah di saat yang sama, dia juga merasa tidak nyaman dengan perasaan itu. Karena dia tidak terbiasa kehilangan kendali seperti ini, orang ini kemungkinan besar adalah seseorang dari masa lalu kamu. Seseorang yang pernah punya hubungan intens dengan kamu, atau bahkan seseorang yang diam-diam menyimpan obsesi terhadap kamu, dan besar kemungkinan kamu memang mengenalnya. Kamu mungkin pernah merasakan ketertarikan dari dia, tapi kamu tidak benar-benar tahu seberapa dalam perasaan itu sebenarnya. Karena dia sendiri pun mungkin tidak sepenuhnya jujur dengan apa yang dia rasakan. Knight of Cups, kemudian muncul sosok lain yang membawa energi yang lebih lembut dan romantis. Seseorang yang melihat kamu dengan perasaan yang tulus, penuh harapan, dan penuh rasa ingin tahu yang hangat. Dia penasaran. Bukan karena kebingungan atau obsesi, tapi karena dia merasa ada sesuatu dalam dirimu yang ingin dia pahami lebih dalam. Dia ingin tahu bagaimana rasanya benar-benar dekat dengan kamu, bagaimana rasanya menjadi bagian dari hidupmu, dan orang ini biasanya adalah seseorang yang pernah menunjukkan perhatian ke kamu. Mungkin pernah memberikan sinyal ketertarikan, mungkin pernah mencoba mendekat dengan cara yang halus, sehingga kemungkinan besar kamu juga mengenalnya. Meskipun mungkin kamu tidak menyadari betapa seriusnya perasaannya. Five of Wands, di titik ini terlihat bahwa bukan hanya satu orang yang memperhatikan kamu, tapi ada beberapa orang yang sama-sama penasaran, bahkan bisa ada semacam persaingan diam-diam di antara mereka. Mereka mungkin tidak saling terbuka tentang itu, tapi energi mereka sama-sama tertuju ke kamu, sama-sama ingin tahu tentang kamu, sama-sama ingin memahami kamu lebih jauh, dan menariknya, ini sering terjadi di lingkungan yang sama, seperti lingkungan kerja, pertemanan, atau komunitas tertentu, sehingga orang-orang ini bukan orang asing, melainkan orang-orang yang ada di sekitar kamu, yang mungkin sering melihat kamu, sering berinteraksi dengan kamu, tapi tidak semuanya berani menunjukkan ketertarikan mereka secara langsung. The Sun, di antara semua itu ada juga orang-orang yang penasaran dengan kamu bukan karena kebingungan atau keterikatan yang rumit, tapi karena energi kamu yang cerah, hangat, dan positif. Mereka melihat kamu sebagai seseorang yang membawa kebahagiaan, seseorang yang bisa membuat suasana menjadi lebih hidup, dan rasa penasaran mereka lebih ke arah kekaguman. Mereka ingin tahu kenapa kamu bisa secerah itu, kenapa kamu bisa tetap positif, meskipun mungkin kamu juga punya masalah seperti orang lain. Dan orang-orang ini biasanya adalah mereka yang cukup sering melihat kamu dalam keseharian, seperti teman, rekan kerja, atau orang-orang yang sering berinteraksi ringan dengan kamu, yang diam-diam merasa nyaman dengan kehadiranmu. Page of Swords, lalu ada energi pengamat diam-diam, seseorang yang sangat penasaran dengan kamu, tapi memilih untuk tidak terlalu terlihat. Dia lebih suka memperhatikan dari jauh, mengamati gerak-gerik kamu, mungkin mencari tahu tentang kamu, tanpa banyak berinteraksi langsung. Bahkan bisa jadi, dia sering melihat apa yang kamu bagikan, tanpa benar-benar menunjukkan dirinya. Dan yang menarik adalah, orang ini hampir pasti bukan orang asing sepenuhnya, melainkan seseorang yang pernah berinteraksi dengan kamu, meskipun mungkin hanya sebatas kenalan atau interaksi singkat, tapi cukup untuk membuat dia tertarik dan ingin tahu lebih banyak. Seven of Cups, selain itu ada juga orang yang penasaran dengan kamu, karena mereka memiliki banyak asumsi dan imajinasi tentang siapa kamu sebenarnya. Mereka mungkin membayangkan berbagai kemungkinan. Kadang terlalu berlebihan, kadang tidak sesuai dengan kenyataan, tapi justru karena mereka tidak memiliki jawaban yang pasti. Rasa penasaran itu terus berkembang, mereka terus memikirkan kamu dari berbagai sudut pandang, mencoba menyusun gambaran tentang kamu di dalam pikiran mereka sendiri, dan orang seperti ini biasanya adalah kenalan. Seseorang yang tidak terlalu dekat, tapi cukup sering memperhatikan kamu dari kejauhan. The Emperor, kemudian muncul sosok yang lebih kuat dan dominan. Seseorang yang biasanya terbiasa memegang kendali dalam hidupnya,
seseorang yang tidak mudah merasa bingung atau ragu. Tapi anehnya, ketika berhadapan dengan kamu, dia justru merasa tidak sepenuhnya bisa mengontrol situasi, dia tidak bisa membaca kamu dengan mudah, dia tidak bisa memastikan langkah apa yang harus dia ambil, dan ini membuat dia penasaran. Karena dia tidak terbiasa berada dalam posisi seperti itu, orang ini bisa jadi seseorang yang lebih dewasa, lebih berpengaruh, atau seseorang yang memiliki posisi tertentu dalam hidup kamu, dan kemungkinan besar kamu mengenalnya, meskipun mungkin kamu tidak menyadari bahwa dia memperhatikan kamu sedalam itu. Queen of Pentacles, dan akhirnya ada sosok yang lebih tenang, lebih stabil, seseorang yang mungkin terlihat biasa saja dari luar, tapi sebenarnya sangat memperhatikan kamu secara diam-diam. Dia penasaran, bukan karena kebingungan atau obsesi, tapi karena dia melihat sesuatu dalam dirimu yang tidak dimiliki banyak orang. Mungkin cara kamu membawa diri, cara kamu menjaga energi, atau cara kamu menjalani hidup dengan konsisten. Dan orang ini biasanya adalah seseorang yang cukup dekat, atau setidaknya sering ada di sekitar kamu, seperti teman dekat, rekan kerja, atau seseorang yang sering berinteraksi dengan kamu secara rutin, dan tanpa kamu sadari, dia adalah salah satu yang paling memahami kamu, meskipun dia tidak selalu mengungkapkannya secara langsung. Dari keseluruhan energi yang terbaca dalam reading ini, terlihat jelas bahwa kamu adalah sosok yang tidak mudah ditebak, tidak mudah dipahami, dan tidak bisa dimasukkan ke dalam pola yang biasa. Justru karena itulah, kamu menjadi begitu menarik sekaligus membingungkan bagi sebagian orang. Mereka mencoba membaca kamu dari luar, mencoba menebak langkah kamu, mencoba memahami arah pikiran dan perasaan kamu, tetapi selalu ada bagian dari diri kamu yang tetap tidak tersentuh dan tidak bisa mereka jangkau sepenuhnya. Hal ini yang akhirnya memunculkan rasa penasaran yang semakin besar, bahkan sampai ke titik di mana mereka merasa perlu mencari cara lain untuk memahami kamu lebih dalam. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang berlebihan, tetapi karena energi kamu terlalu unik, terlalu berbeda, dan terlalu sulit untuk ditebak. Kamu bergerak dengan cara kamu sendiri, berpikir dengan cara kamu sendiri, dan itulah yang membuat kamu tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan dalam diri kamu yang mungkin tidak selalu kamu sadari. Kamu tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah diarahkan oleh orang lain, dan memiliki kendali atas diri kamu sendiri dengan cara yang sangat kuat. Inilah yang membuat orang lain merasa kagum, sekaligus merasa tidak memiliki kontrol ketika berhadapan dengan kamu. Jika kamu merasa bahwa pesan ini beresonansi dengan apa yang kamu alami, ambil yang memang terasa sesuai untuk kamu, dan lepaskan yang tidak perlu, karena setiap reading selalu kembali kepada energi masing-masing individu. Tidak semua hal harus kamu pahami sekarang, tetapi percayalah bahwa apa yang sedang terjadi memiliki makna yang lebih dalam perjalanan kamu. Terima kasih untuk kamu yang sudah terus hadir dan menjadi bagian dari perjalanan di channel Queen of Pentacles Tarot ini. Dukungan kamu sangat berarti dan menjadi salah satu alasan terbesar kenapa channel ini terus berkembang dan terus menghadirkan konten-konten berikutnya. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini agar pesan yang ada bisa menjangkau lebih banyak orang. Tuliskan komentar kamu sebanyak mungkin, karena setiap komentar yang kamu berikan benar-benar membantu channel ini untuk terus tumbuh, sekaligus memberikan semangat lebih untuk terus upload video secara konsisten. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap reading terbaru yang akan datang. Dan untuk kamu yang ingin merasakan pengalaman yang lebih dalam, lebih dekat, dan lebih personal dengan energi tarot di channel ini, kamu bisa mendukung channel ini dengan berlangganan konten eksklusif
melalui fitur membership di YouTube. Di sana, kamu akan mendapatkan reading yang lebih spesifik, lebih mendalam, dan lebih fokus, sehingga pesan yang kamu terima bisa terasa lebih kuat dan lebih relevan dengan perjalanan kamu saat ini. Sekali lagi terima kasih karena sudah menjadi bagian dari Queen of Pentacles Tarot, dan sampai bertemu di reading berikutnya, karena energi kamu masih terus bergerak, masih terus berkembang, dan masih menyimpan banyak hal yang bahkan belum sepenuhnya terungkap.